Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi bareng admin. Sebelumnya, Mimin atas nama pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan bila ada kesalahan dalam ucapan Mimin yang mungkin saja menyakiti hati dan perasaan kalian. 100% itu tidak disengaja guys. Dan sekarang, setelah semua kembali ke Fitri, Mimin kembali akan menemani kalian dengan sebuah cerita film horor yang berjudul. Oke, kita langsung saja ke cerita filmnya. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar suasana horornya lebih berasa. Di awal cerita kita langsung diperlihatkan kepada Ibunda Carmen yang sedang sekarat. Mendengar ibunya yang memanggil, Carmen lalu segera menghampiri. Melihat kondisinya saat ini, sepertinya ibunya tak akan lama lagi akan mengembuskan napas terakhir. Sang ibu menatap kepada Carmen sambil berucap, "Maafkan ibu nak." Lalu setelah itu, dia melepaskan kalung salib yang digunakannya. Dengan lepasnya kalung tersebut, itu juga mengakhiri hembusan napas terakhir ibunya. Kalung itu menjadi satu-satunya barang terakhir yang pernah digunakan oleh sang ibu dan menjadi salah satu kenangan bagi Carmen setelah ibunya meninggal. Menjadi pukulan terberat bagi Carmen karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dan kini ibunya pun harus meninggal dunia. Dan lebih sangat disayangkan lagi ketika ibunya meninggal, kondisi Carmen pada saat ini sedang dalam keadaan hamil muda. Untung saja Carmen mempunyai kekasih yang baik hati. Setidaknya masih ada tempat bagi Carmen untuk bersandar. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Carmen kini mendapatkan harta warisan peninggalan dari keluarganya. Ternyata Carmen tidak hanya mendapatkan warisan berupa harta benda saja, melainkan dia juga mendapatkan warisan sebuah rumah peninggalan bekas neneknya terdahulu. Carmen sendiri sempat kaget karena dia pikir rumah neneknya itu sudah lama dijual. Pengacara lalu memberikan kunci rumah tersebut yang berada di El Oro, sebuah kota yang ada di Meksiko. Awalnya Carmen tidak terlalu memikirkan soal rumah peninggalan neneknya itu. Namun Julian mengatakan dan memberikan saran alangkah baiknya jika Carmen melihat rumah tersebut dan tidak ada salahnya juga untuk sekedar mengunjungi rumah peninggalan neneknya itu. Satu malam berlalu, entah kenapa tiba-tiba Carmen menjadi kepikiran soal rumah tersebut. Seperti ada dorongan kuat untuk dia datang ke sana. Lalu akhirnya mereka berdua pun memutuskan akan pergi ke Olso untuk mendatangi rumah itu. Sebuah daerah yang berada di pinggiran kota. Sesampainya mereka di sana, ternyata rumahnya berada jauh dari pemukiman warga. Rumah yang cukup besar tapi tak berpenghuni. Mereka juga tak lupa membawa Tommaso, anjing peliharaannya. Walaupun tidak ditempati tapi isi di dalam rumah tidak terlalu kotor dan masih sangat layak untuk mereka tempati. Namun tak bisa dipungkiri, aura dari rumah itu memang agak berbeda sejak Carmen memasuki ke beberapa ruangan. Di sana juga mereka menemukan lukisan mendiang sang nenek yang terpajang di salah satu ruangan. Sedikit mengingat kembali kepada sang nenek, namun Carmen sendiri tidak terlalu sering berjumpa dengan neneknya itu. Sedikit ada yang aneh ketika Tommaso terus menggonggong ke arah ruangan yang ada di atas. Naluri seekor hewan mulai bermain ketika dia bisa mencium akan adanya sesosok makhluk selain manusia. Karena terdengar ada suara-suara gaduh di dalam kamar, Carmen mencoba naik untuk memeriksanya. Namun ternyata itu hanyalah seekor gagak hitam yang terjebak di dalam kamar. Sebenarnya itu adalah pertanda buruk jika ada seekor gagak hitam di dalam rumah. Sedikit ketakutan, Carmen berusaha membantu untuk mengeluarkan gagaknya. Baru saja mereka datang menempati rumah itu, ada beberapa kejanggalan yang tiba-tiba Tommaso, anjing kesayangannya, menghilang.
mereka berdua tidak berpikiran macam-macam. Mungkin anjingnya sedang berburu dan beranggapan dia akan kembali lagi. Malam pun tiba. Carmen dan Julian memutuskan untuk menginap di sana. Disinilah keanehan itu mulai terjadi. Carmen mengalami mimpi yang aneh. Dia seperti dikelilingi oleh para biarawati. Pagi itu Julian mendapati kabar dari tempat perusahaan dia bekerja. Kabar yang mengharuskan dia meninggalkan Meksiko untuk beberapa hari. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Carmen harus tinggal bersama anjing peliharaannya di rumah tersebut. Dari sini Carmen sendiri tidak masalah untuk tinggal sendirian, karena dia merasa di rumah ini masih baik-baik saja. Setelah seharian membersihkan isi rumah, dan di malam harinya mulai terdengar suara tangisan bayi yang membuat dia terkejut. Suasana di malam itu terasa sangat berbeda. Suara-suara yang mulai terdengar di mana-mana. Bahkan ada suara yang sedang mainkan piano. Yang jelas-jelas di sana dia hanya seorang diri. Suatu ketika Tommaso anjingnya selalu bertingkah aneh, menggonggong ke kamar yang ada di lantai atas. Carmen yang merasa curiga kembali memasuki kamar tersebut. Dan ternyata di sana dia menemukan ada kepingan sebuah kaset rekaman. Satu persatu Carmen mencoba memutarkannya. Sebenarnya video itu hanya video dokumenter keluarga, di mana memperlihatkan Carmen saat masih kecil bersama ibu dan neneknya. Dan di video berikutnya, Carmen melihat isi di dalam video tersebut neneknya yang sedang melakukan ritual pengusiran iblis kepada seorang wanita. Merasa terheran karena Carmen sendiri baru tahu kalau ternyata neneknya adalah seorang yang bisa mengusir setan. Beberapa keanehan terjadi kembali, namun sama sekali tidak membuat Carmen takut. Malah dia sengaja mencari tahu sumber kegaduhan itu berasal. Carmen masih berkeyakinan bahwa setan ataupun makhluk halus itu hanyalah sebuah mitos. Apalagi selama ini dia sama sekali belum pernah melihat sesosok setan itu seperti apa. Justru dengan adanya rekaman-rekaman itu malah membuat dia ingin mencari tahu ada apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu, siapa yang membuat rekaman tersebut dan untuk apa tujuannya. Dari pencariannya mengarahkan dia kepada salah satu pastor. Dia pun mencoba mendatangi gereja untuk bertemu dengan pastor yang dulu pernah ada kaitannya dengan keluarganya. Dan bertemulah dia dengan seorang pastor bernama Juan. Pastor Juan sangat terkejut ketika didatangi cucu Consuelo Paris. Juan adalah pastor yang dulu melakukan eksorsisme bersama Consuelo Paris, neneknya Carmen, di mana mereka pernah melakukan eksorsisme kepada salah satu orang yang ada di dalam video rekaman itu. Juan yang kini sudah lanjut usia, dia juga ternyata mengalami kebutaan. Sebuah kecelakaan saat dirinya melakukan eksorsisme. Carmen mencari tahu dari Juan soal video yang ada di rumahnya. Dan di sini Carmen sedikit menemukan jawaban kalau sebenarnya video tersebut bukanlah video untuk dipertontonkan kepada orang umum. Video itu adalah video dokumenter gereja yang hilang. Pembicaraan mereka tak panjang karena pada saat itu bukan waktu yang tepat untuk Juan menceritakan semuanya kepada Carmen. Dan pembicaraan mereka dilanjutkan Juan yang mendatangi rumah Carmen. Semakin Carmen tahu, semakin dia bersemangat untuk tahu semuanya apa yang terjadi di masa lalu. Pembicaraan yang intens di antara mereka berdua sebenarnya tidak menemukan inti dari apa yang dicari Carmen.
Juan hanya menceritakan tragedi saat dia melakukan eksorsisme, hingga dia mengalami kebutaan dari ritualnya itu. Diceritakan kalau Consuelo Paris atau neneknya Carmen adalah orang yang cukup terkenal pada waktu itu. Bisa dikatakan neneknya adalah orang yang biasa melakukan eksorsisme kepada warga desa. Bahkan neneknya banyak membantu pihak gereja dalam kasus kerasukan. Carmen ingat dulu neneknya pernah berikan sebuah doa untuk jaga diri. Doa itu dia ucapkan di depan Juan. Doa yang indah, namun saat Carmen membacakan doa tersebut, suasana di rumah menjadi berubah, seperti ada energi jahat yang mulai terusik. Dirasa sudah cukup pembicaraan mereka, saat itu Juan meminta tambahan kopi kepada Carmen. Dengan senang hati, Carmen pun pergi ke belakang untuk membawakan kopi kembali untuk Juan. Tapi sebelum mengambil kopi, Carmen terlebih dahulu membawakan kaset rekaman itu untuk dimasukkan ke dalam mobil Juan yang ada di depan rumah. Dan tiba-tiba saja terdengar suara seperti ada orang yang menuangkan kopi ke dalam gelas. Juan mengira itu adalah Carmen, tapi ternyata terdengar kalau Carmen baru saja datang dari arah luar. Seketika raut dari wajah Juan langsung berubah. Dia begitu sangat ketakutan. Juan tahu kalau itu adalah gangguan dari iblis yang dulu membutakan matanya. Carmen pun merasa terheran melihat Juan yang tergesa-gesa pergi dari sana. Dan saat Carmen masuk kembali, akhirnya dia tahu kenapa Juan ketakutan. Karena cangkir kopinya sudah terisi penuh dengan sendirinya. Dari hari ke hari, banyak keanehan yang terjadi dan puncaknya adalah ketika Carmen menemukan Tommaso tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di sini Carmen mulai sedikit panik, mencoba menghubungi Julian, namun teleponnya tak pernah diangkat. Suara-suara aneh terdengar kembali. Carmen selalu dihantui dengan suara tangisan bayi di salah satu kamar di lantai atas di mana suara bayi itu berasal. Carmen berusaha untuk tenang dan memberanikan diri memeriksanya. Terlihat ada ayunan bayi dengan dikelilingi bayangan hitam di belakangnya. Carmen tersadar kembali dan sekarang dia diarahkan ke ruangan tengah, lalu memutarkan kembali kaset yang sudah terpasang dengan sendirinya. Rekaman itu menunjukkan neneknya yang kembali melakukan ritual pengusiran iblis. Namun kini terlihat korbannya adalah seorang gadis kecil. Carmen tidak mengenali siapa gadis yang kerasukan itu. Namun tiba-tiba suasana di rumah kini menjadi semakin mencekam. Bayangan hitam mulai menyelimuti seisi ruangan. Tapi untung saja Carmen masih bisa melarikan diri dan kembali menemui Pastor Juan. Setelah Carmen menemui Juan, akhirnya Juan berterus terang kalau sebenarnya iblis itu masih ada dan kini iblis tersebut bersembunyi di dalam tubuh Carmen sendiri. Gadis yang ada di dalam video sebenarnya itu adalah Carmen saat masih kecil. Neneknya tidak berhasil mengeluarkan iblis di dalam tubuh Carmen. Bahkan si iblis jugalah yang telah membunuh neneknya pada waktu itu. Kebutaan yang dialami Juan karena dia terkena muntahan dari si iblis. Dan sekarang tidak ada pilihan lain bagi mereka berdua selain harus melawan si iblis itu sendiri. Mereka berdua kembali ke rumah dengan pastor membawa semua peralatan untuk melawan si iblis. Dan kedatangan mereka pun sudah dinanti.
Seketika penglihatan Yuan dikembalikan lagi dan kembali bisa melihat. Ketika air suci sudah disiapkan dan doa sudah dipanjatkan, si iblis mulai menghasut pikiran Carmen dengan memperlihatkan seolah-olah neneknya kembali hidup. Nuestro Dios te conjuro, serpiente antiguo, en nombre del pueblo, vivos y muertos. Él se alimenta de tu miedo. Puncaknya ketika mereka memasuki ruangan yang ada di lantai atas, di mana iblis itu mewujudkan orang-orang yang dulu tewas karena akibat kerasukan. Terlalu tangguh bagi Yuan yang sudah tua bangka untuk melawan kekuatan dari serangan si iblis. Naas, dia pun akhirnya yang harus menjadi korban. Dan kini tinggal Carmen seorang diri harus berhadapan dengan si iblis. Masih ada satu perisai yang menjadi benteng bagi Carmen, yaitu salib pemberian dari ibunya. Dengan dibantu doa yang dia dapatkan dari neneknya, tujuan utama dari si iblis adalah untuk mengambil janin yang ada pada diri Carmen. Dengan penuh keyakinan pada dirinya dan dibantu dengan doa-doa, Carmen memberanikan diri melawan hasutan si iblis yang menjelma menyerupai neneknya. Lalu dia melemparkan kalung salib itu ke arah si iblis. Seketika si iblis merubah bentuk aslinya dan hancur dengan kalung salib tersebut. Carmen memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya, dan itu pertanda energi jahat yang ada di dalam dirinya ikut keluar. Dengan apa yang sudah terjadi, Carmen akhirnya bisa melewati semuanya. Dia berhasil selamat dan tak lama kemudian Julian pun kembali. Disusul orang-orang dari pihak gereja yang datang membantu. Carmen dan Julian memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan mengunci semua lubang kunci dengan tetesan lilin. Namun sekali lagi, iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Beberapa waktu kemudian, Carmen akhirnya melahirkan dan mempunyai bayi. Tapi ternyata iblis itu masih mengejar Carmen. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film horor yang ringan namun masih tetap menyajikan suasana yang mencekam. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan sedikit bisa menemani dan menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Salam dari admin dan bye-bye.